Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fathul Huda dari Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Majapahit. Jadi di sini saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai simbol perjuangan demokrasi. Pendahuluan. Nah, ini arti Pancasila. Pancasila merupakan fondasi ideologis dan filosofis bagi negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang mendasari kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sebagai simbol perjuangan demokrasi, Pancasila tidak hanya menjadi landasan ideologis, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai luhur ke dalam sistem politik, Pancasila berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong partisipasi aktif warga negara Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara akan memastikan kelangsungan demokrasi yang sehat dan harmonis. Dan selanjutnya yaitu sejarah perjuangan demokrasi dalam Pancasila. Sejarah yang pertama yaitu di era kemerdekaan tahun 1945. Nilai-nilainya yaitu 1. Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Yang kedua, Piagam Jakarta menjadi tonggak awal meskipun kemudian mengalami penyesuaian demi menjaga persatuan bangsa. Yang nomor 3, Proklamasi Kemerdekaan menegaskan Pancasila sebagai identitas bangsa dan yang demokratis. Kemudian sejarah di era Orde Lama. Nilainya yaitu demokrasi parlementer dijalankan, namun mengalami tantangan besar seperti instabilitas politik dan penyimpangan ideologi. Kemudian di era Orde Baru, demokrasi mengalami distorsi dengan munculnya otoritarianisme. Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan, tapi seringkali disalahgunakan. Dan yang terakhir di era reformasi tahun 1998 sampai sekarang, yaitu nilainya kembalinya semangat demokrasi sesuai nilai-nilai Pancasila dan penegakan hak asasi manusia, desentralisasi dan pemilihan umum yang lebih transparan menjadi ciri utama. Lanjut ke materi makna setiap sila dalam Pancasila dan hubungannya dengan demokrasi. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mempunyai makna mengajarkan toleransi beragama dan kebebasan berkeyakinan. Jadi tidak Islam doang. Yang kedua, mendorong penerimaan perbedaan sebagai bagian dari demokrasi. Dan selanjutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mempunyai makna pertama, menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, mendorong keadilan sosial dan perlakuan setara dalam kehidupan demokratis. Selanjutnya sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Maknanya memperkuat rasa nasionalisme dan persatuan dalam perbedaan. Kedua, menjaga keharmonisan untuk mendukung stabilitas demokrasi. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan atau perwakilan. Nilainya
prinsip demokrasi langsung melalui pemilihan umum dan perwakilan, dan menekankan pentingnya musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mananya mendorong pemerataan ekonomi dan sosial. Yang kedua, mengutamakan kesejahteraan rakyat dalam sistem demokrasi yang adil. Lanjut ke materi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama sebagai ideologi negara. Pancasila menjadi ideologi negara, mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, landasan hukum. Pancasila dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memberikan landasan hukum bagi seluruh aturan dan kebijakan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, sumber moral. Pancasila menjadi sumber-sumber nilai moral dan etika bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut ke pilar-pilar demokrasi dalam Pancasila. Pilar yang pertama yaitu kedaulatan rakyat, yang artinya menegakkan kedaulatan rakyat sebagai dasar pengambilan keputusan seperti dalam pemilihan umum. Pilar yang kedua, musyawarah mufakat, mengutamakan musyawarah mufakat dalam mencapai kesepakatan, menghargai perbedaan pendapat bersama-sama. Yang ketiga yaitu supremasi hukum, menegakkan hukum sebagai norma tertinggi dan menjamin keadilan serta kesetaraan. Yang keempat, hak asasi manusia, yaitu menghormati dan melindungi hak asasi manusia bagi semua warga negara Indonesia tanpa diskriminasi atau kriminal. Dan selanjutnya, implementasi nilai demokrasi Pancasila. Pancasila menjadi simbol perjuangan demokrasi, yaitu melalui satu sistem politik, contohnya pemilu yang bebas dan adil, sistem pemerintahan yang berbasis check and balance. Yang kedua, sistem hukum, contohnya menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan melindungi terhadap kebebasan pendapat serta kebebasan persamaan. Yang ketiga, pendidikan demokrasi, contohnya mengajarkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan dan memberikan ruang dialog untuk menyelesaikan konflik secara damai. Materi selanjutnya, Pancasila dapat dianggap sebagai simbol perjuangan demokrasi di Indonesia karena beberapa alasan yang mendasar. Alasan yang pertama yaitu landasan filosofis Pancasila, merupakan dasar ideologi negara yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Alasan yang kedua, pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Demokrasi Pancasila kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Alasan yang ketiga, musyawarah untuk mufakat. Salah satu prinsip utama dalam demokrasi Pancasila yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini berarti bahwa pengambilan keputusan tidak hanya berdasarkan suara terbanyak, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Dan alasan yang keempat, menghargai keberagaman Pancasila, mengakui dan menghormati keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Dengan menghargai perbedaan, Pancasila berfungsi untuk mencegah konflik dan mendorong harmoni sosial.
Alasan yang kelima yaitu keadilan sosial. Salah satu sila dari Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial menjadi pilar utama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat. Kemudian Pancasila sebagai simbol memiliki makna yang dalam dan mencerminkan nilai-nilai yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu simbol yang pertama Garuda, mempunyai makna melambangkan kekuatan dan keberanian bangsa Indonesia. Simbol yang kedua yaitu perisai, yang mempunyai makna perisai ini melambangkan perlindungan dan perjuangan bangsa Indonesia di dalam perisai terdapat simbol-simbol dari setiap sila yang ada di Pancasila yang mencerminkan ideologi nasional. Simbol yang ketiga yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maknanya yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang mencerminkan semangat persatuan di tengah keragaman suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Simbol yang keempat yaitu warna. Ada dua warna. Yang pertama warna kuning pada Garuda, yaitu melambangkan keagungan. Yang kedua warna merah, yaitu yang melambangkan keberanian. Kemudian simbol yang terakhir yaitu jumlah bulu. Jumlah bulu pada Garuda yaitu terdapat 17 helai pada sayap dan 8 helai pada ekor, 9 helai di bawah perisai, dan 45 helai di leher, yang artinya melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 bulan 8 atau bulan Agustus tahun 1945. Ya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran sentral dalam bentuk identitas bangsa dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat hidup dalam harmoni, keadilan, dan kesejahteraan. Implementasi prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan memastikan kelangsungan demokrasi yang sehat serta menjaga persatuan di tengah keberagaman atau perbedaan. Ya, itulah tadi presentasi saya. Jika ada yang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.